Selamat siang Bu Amanda. Bagaimana Selamat kabarnya siang, Pak. hari ini? Selamat siang Pak Yuli, alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana kabarnya Ya, Bapak saya Pak pun Yuli juga hari sehat. ini? Oh, alhamdulillah dengan doa yang jenengan selalu sehat, Bu. Tidak ada kekurangan apapun. Bu Amanda, ya, kemarin kalau tidak salah nih saya dengar dari teman tuh Bu Amanda mencari saya. Kalau boleh tahu, itu ada keperluan apa ya Bu ya? Apa ada yang perlu diperbincangkan ataukah ada yang perlu didiskusikan? Iya Bapak, apakah Pak Yuli hari ini ada waktu nggak? Soalnya saya ingin bercerita gitu Pak dengan panjenengan. Ya, pas Bu. Ya, kebetulan nih hari ini saya benar-benar kosong, tidak ada waktu. Nanti mungkin bisa mendampingi Bu Amanda untuk apa yang diperlukan terkait dengan permasalahannya Bu Amanda. Monggo Bu Amanda, seperti apa kira-kira? Iya nih Pak, apa ya Pak ya, saya saat ini tuh sedang bingung gitu Pak terkait permasalahan di kelas gitu loh Pak, murid saya. Jadi saya bingung ini saya harus bagaimana. Oh, begitu Ibu ya. Nah, sedang kebingungan terkait hal di dalam kelas untuk siswa-siswinya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya Iya. tahu Bu, kira-kira seperti apa ya Bu ya? Begitu ya. Jadi begini Bapak, siswa saya ini kan siswa berkebutuhan khusus nggih, dan sudah masuk TK dan SD. Tetapi untuk kemandiriannya itu masih kurang Bapak. Dan jadi saya itu bingung, saya harus bagaimana, sedangkan murid saya kan banyak. Kalau banyak yang tidak mandiri, terutama pada saat toilet training ya Bapak. Kalau ke kamar mandi semuanya dengan saya, ya sayanya bingung gitu loh Pak. Kalau pada saat barengan pengen ke kamar mandi semua kan saya juga kebingungan, soalnya kan saya juga sendiri di kelas gitu. Padahal saya juga sering sudah memberikan materi terkait kemandirian juga kan pada saat pelajaran proksus, program khusus begitu Bapak. Oh, Sebagian begitu ya. Jadi di sini intinya Bu Amanda itu kebingungan ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh siswa-siswinya. Saya bisa mengerti lah Bu ya perusahaan seperti itu ya. Terus lalu? Nah, jadi selain itu ada beberapa juga orang tua yang masih kurang kooperatif Bapak. Jadi para orang tua itu masih memanjakan anak-anaknya begitu Bapak, karena para orang tua itu kasihan kalau mereka itu terkadang kalau diminta untuk pakai baju sendiri, untuk pipi sendiri itu nangis Bapak. Jadi orang tuanya itu nggak tega kalau anaknya nangis. Jadi kalau biar nggak nangis ya dituruti gitu Bapak. Nah, terus saya juga bingung harus bertindak seperti apa gitu loh, harus bagaimana dengan permasalahan saya ini gitu. Betul. Ya, Bu Amanda, di sini juga peranan orang tua tadi disebutkan bahwa kurang kooperatif terhadap putra-putrinya. Begitu ya Bu Amanda ya. Kalau menurut Bu Amanda sendiri ya, kira-kira nih ya, kriteria seorang apa namanya wali itu adalah bersikap kooperatif kepada anaknya itu seperti apa tuh Bu kira-kira? Kalau menurut Bu Amanda seperti apa? Yang tidak kooperatifnya, kurang kooperatifnya gitu ya Bapak ya. Iya, iya. Nah, Kira-kira gambarannya seperti apa? Kalau orang tua itu kooperatif itu seperti apa, Bu? Ini kan permasalahannya banyak orang tua yang tidak kooperatif. Jadi seperti itu. Monggo. yeah, yang kooperatif itu jika saya memberikan masukan itu tuh diikuti gitu loh Bapak. Jadi kalau seumpama saya memberikan materi nih di kelas, nah di sekolahan saya memberikan materi tentang kemandirian, tapi kalau di rumah tidak diulang kan juga
tetap saja ya Bapak ya tidak ada perubahan kepada siswanya juga kan. Nah itu, jadi kalau yang kooperatif itu juga bisa mengikuti arahan yang ada dari ibu gurunya juga. Jadi ada feedbacknya gitu loh Bapak. Oh iya, betul ya. Oke, ya, betul. Sebenarnya kalau saya menangkap sih Bu Amanda ini sudah memahami loh ya. Jadi apa yang menjadi harapan terkait dengan kooperatifan orang tuanya. Itu ya Bu ya. Nah, ini kira-kira nih Bu Amanda ya. Kira-kira harapan dari Bu Amanda dari diskusi kita siang ini itu apa sebenarnya? Secara global Bu ya. Mulai dari nanti eh, siswanya yang bersikap seperti itu, dari orang tua yang kurang kooperatif, harapannya kepada depan itu apa kira-kira? Ya, yang paling utama saya itu ingin biar lebih plong gitu Pak. Jadi saya bisa mengeluarkan unek-unek saya bisa sharing dengan Pak Yuli, bisa berharap bisa dapatkan solusi dari masalah saya ini gitu. Jadi saya tuh harus bagaimana sih agar apa bisa menjadi anak saya itu nanti bisa mandiri gitu loh Bapak. Dan orang tua juga bisa kooperatif Oh dengan iya saya. iya iya. Ya. Bagaimana ya Jadi Pak ya? dengan bercerita dengan saya nanti menambah lebih tenang gitu Ibu ya, lebih Iya. yakin apa nanti akan dilakukan kepada putra putrinya khususnya peserta didik yang tadi yang disebutkan tadi apa nanti agak ya enggak bandel sebenarnya ya kurang-kurang apa namanya Bu ya, kurang menurut gitu ya Bu ya mungkin ya, jadi Iya. itu ya. Nah kalau apakah sebelumnya itu guru itu sudah mencari tahu ya apa penyebab dari siswa tersebut sampai dengan berbuat seperti itu kira-kira? Sudah Bapak, jadi sebelumnya itu saya sudah mencari tahu gitu sih kenapa anak saya ini mandirinya kurang. Ternyata belum terbiasa hidup mandiri juga dari rumah Bapak. Jadi terbawanya sampai sekarang dan dari sejak kecil itu kan seharusnya sebelum anak usia TK itu biasanya kan setidaknya sudah bisa lah untuk pipis sendiri, makan nggak, untuk makan sendiri sudah bisa lah gitu. Tapi ini masih belum, ternyata masih sering disuapin, untuk pipis pun masih tetap ditunggu gitu. Jadi ya tetap dibantu, terus pakai baju pun juga gitu masih dipakaikan oleh orang tuanya. Sedangkan untuk meskipun siswa berkebutuhan khusus juga, untuk kemandirian itu juga sangat penting Bapak. Jadi anak-anak juga nanti bisa mandiri begitu. Dan selain itu juga sebelumnya itu saya sudah berkonsultasi juga dengan ibu kepala sekolah juga kan Pak terkait masalah saya ini. Terus beliau itu sudah menyarankan kepada saya untuk berkolaborasi dengan Ibu Ajeng yang pernah mempunyai permasalahan yang sama dengan saya Bapak gitu. Jadi begitu ya usaha yang sudah dilakukan ya. Kira-kira ya Bu Amanda ya, apa yang akan dilakukan Bu Amanda nih ya setelah nanti melakukan konsultasi dengan narasumber tersebut? Apa kira-kira? Sudah ngobrol dengan narasumber mungkin ya dan sebagainya itu yang tadi disebutkan. Kira-kira apa nanti yang dilakukan Bu Amanda? Iya, saya nantinya itu akan berkolaborasi dengan Ibu Ajeng dan selain itu juga saya akan mengajak Bu Ajeng untuk mengadakan seminar parenting Bapak. Jadi sebelumnya itu juga disarankan oleh Ibu Kepala Sekolah ya untuk mengadakan seminar parenting dengan para wali murid di kelas saya seperti yang dilakukan oleh Ibu Ajeng sebelumnya gitu. Jadi seminarnya itu seperti sharing-sharing Bapak, jadi tidak akan monoton nantinya untuk seminarnya begitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke baik Bu Amanda ya. Nah, jadi saya ingin Ibu Amanda yang Ibu Amanda lakukan setelah ini adalah yang pertama Ibu Amanda akan bertemu dengan teman guru, mengajak berkolaborasi, terus tak lupa juga mungkin ya mengadakan seminar parenting sesuai dengan saran Ibu Kepala Sekolah. Begitu tadi yang disebutkan ya Bu Amanda. Kira-kira Bu Amanda ya. Selain itu apa yang ingin Amanda lakukan agar nantinya seminar Ibu Amanda rencanakan itu nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu Amanda. Oke. Ya Bapak, jadi saya juga akan mengajak salah satu wali muridnya Bu Ajeng sebagai narasumber dan nantinya juga akan menjadi
beliau itu nanti akan jadi motivasi juga untuk wali murid saya, lalu nanti akan menjelaskan juga terkait kemandirian siswanya yang kemandirian siswa gitu Pak, dan nantinya juga materi tentang kemandirian yang diberikan itu nanti akan tersampaikan dengan baik dan diterima baik oleh para wali murid karena saya juga mendatangkan narasumber yang pengalamannya juga Begitu, sama wah. dengan iya gitu Bapak. Kira-kira ini Bu Amanda itu akan Iya. bertemu dengan Bu Ajeng, menyampaikan unek-unek kepada beliau itu kapan kira-kira? Saya akan bertemu dengan Bu Ajeng besok Bapak. Jadi agar permasalahan ini segera terselesaikan gitu. Dan saya juga nanti bisa merasa tenang dalam melakukan pembelajaran Bapak. Jadi nanti bisa plong gitu kalau segera saya segera saya tindak lanjuti dengan Bu Ajeng begitu. Begitu ya. Ya secepatnya terselesaikan lah ya bertemu dengan beliau yang luar biasa nih. Ini langsung besok gitu ya Bu ya untuk bertemu dengan Iya Bapak. kepala sekolah. Coba misalkan ya awal sampai akhir tadi kalau bisa saya simpulkan ya bahwasannya Bu Amanda ini sebenarnya akan mengambil langkah ya dua langkah ya dua langkah yaitu bertemu dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan sesama teman guru. Nah ini nih ya kira-kira nih Bu Amanda ya kira-kira ini Bu Amanda ini mendapatkan apa dari percakapan kita pada siang hari ini? Iya Bapak, sebelumnya saya juga terima kasih dengan Pak Yuli karena hari ini Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya. Jadi saya bisa mendapatkan solusi tentang permasalahan saya ini dan saya juga bisa mendapatkan solusi. Yang pertama yaitu saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat juga. Ternyata permasalahan saya ini juga bisa diselesaikan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga tidak menjadi beban bagi saya. Jadi saya tidak merasa bahwa permasalahan ini hanya saya saja yang merasa punya masalah gitu Bapak. Jadi terima kasih Pak Yuli karena sudah obrolan hari ini tuh sangat bermanfaat sekali. Oh iya, sama-sama ya. Terima kasih ya. Nanti setelah Bu Amanda bertemu dengan kepala sekolah, kita berbincang-bincang kembali bagaimana perasaan Bu Amanda. Semoga Ibu untuk yang kita akan lagi obrolan berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bu Amanda. Iya, sama-sama Pak Yuli, terima kasih karena sudah mau menjadi teman curhat saya sehingga saya merasa lebih plong. Terima kasih juga untuk waktunya Pak Yuli. Oke, iya Bu Amanda, sama-sama. Alhamdulillah ya. Sampai ketemu lagi ya Bu Amanda. Jangan lupa nanti japri ya, WA atau telepon. Nomor saya disimpan toh. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya jangan lupa. Terima kasih Bu Amanda. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Oke. Selamat siang.